Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembahasan soal SNBT materi skolastik pertemuan 6. Dan ini akan menjadi pertemuan terakhir kita untuk pembahasan skolastik kali ini. Dan kita akan bertemu kembali di tahun depan. Oke, baik, langsung saja mari baca teks berikut. Pertanyaannya adalah, berdasarkan teks makanan cepat saji atau makanan sampah, dapat diidentifikasi perbedaan makanan yang disebut dengan fast food dan junk food, yaitu A. Fast food memiliki rasa yang gurih dan junk food memiliki rasa asin. B. Fast food berpotensi lebih sehat dibandingkan junk food yang kaya akan garam. C. Tidak ada perbedaan karena fast food dan junk food merupakan hal yang sama dan benar adanya. D. Ciri fast food didasarkan pada ciri fast food didasarkan pada dari proses penyajian dan junk food pada rendahnya kandungan gizi. E. Fast food dapat disajikan 5-10 menit sedangkan junk food disajikan dalam waktu lebih lama. Baik, untuk menentukan jawabannya mari kita bahas. Menurut informasi di paragraf pertama, ciri-ciri fast food adalah dibuat dengan bahan yang tidak terlalu banyak dan disajikan dengan cepat. Dan demikian pula halnya dengan ciri-ciri junk food. Sementara itu, menurut informasi di paragraf kedua, ciri-ciri junk food adalah proses penyajian yang cepat, kadar kalori yang tinggi, dan kandungan nutrisi penting yang rendah. Oleh karena itu, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Baik, selanjutnya silakan baca teks berikut. Baik, pertanyaannya adalah, berikut ini pernyataan yang tepat berkaitan dengan teks tersebut adalah A. Mencari penghasilan tambahan dan keuntungan besar melalui investasi yang memiliki risiko terkecil. B. Penghematan dapat dilakukan dengan cara menekan pengeluaran kebutuhan yang bersifat prioritas seperti barang konsumtif. C. Mempertimbangkan penggunaan kartu kredit adalah salah satu bentuk penghematan untuk meningkatkan kesejahteraan adalah tugas manajer. D. Penyewaan properti pembuatan karya buku dan karya seni dapat membantu meningkatkan penghasilan tambahan selain penghasilan dari kerja aktif. E. Penyewaan properti pembuatan karya buku dan karya seni dapat membantu meningkatkan penghasilan tambahan selain penghasilan dari kerja aktif. Untuk pertanyaan ini, jawaban yang tepat terdapat pada poin E, karena pada strategi menambahkan pemasukan disebut menambah penghasilan dapat dilakukan dengan memperbanyak pendapatan pasif, yakni pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan pasif. Sebagai contoh, pemilik rumah kos akan mendapat pendapatan pasif dari sewa dan pengarang buku akan mendapat pendapatan pasif dari royalti atas penjualan buku karangannya. Oleh karenanya, jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini terdapat pada poin E. Selanjutnya silahkan baca teks berikut. Pertanyaannya adalah, pengelolaan keuangan pribadi yang ditujukan siswa sekolah dasar adalah A. Membuat anggaran pemasukan dari orang tua. B. Memiliki kartu kredit yang dikelola secara mandiri. C. Memulai investasi untuk mendapatkan keuntungan. D. Menyewakan barang milik orang tua untuk pemasukan. E. Menahan untuk membeli barang-barang yang tidak prioritas.
Pembahasannya adalah soal menanyakan cara pengelolaan keuangan yang cocok untuk anak sekolah dasar. Anak sekolah dasar dapat dikatakan memiliki ketergantungan dengan orang tua untuk memenuhi kebutuhannya. Meski hal ini tidak ditulis secara tersurat di dalam teks, akan tetapi dapat dikaitkan dengan cara menghindari membeli barang yang tidak prioritas agar dapat terhindar dari pengeluaran yang bersifat konsumtif. Sehingga pengeluaran keuangan yang tepat dilakukan oleh anak yang duduk di sekolah dasar adalah dengan cara menahan untuk membeli barang yang tidak prioritas. Oleh karenanya, berdasarkan penjelasan ini, dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini terdapat pada poin E. Selanjutnya, silakan bacalah teks berikut. Pertanyaannya adalah, pernyataan manakah yang termasuk ke dalam jenis penghasilan pasif? A. Bonus yang diterima karyawan saat mengerjakan proyek tambahan. B. Pendapatan bunga dari dana yang dipinjamkan ke perusahaan lain. C. Upah tenaga kerja yang dihitung berdasarkan jam kerja. D. Penghasilan gaji karyawan yang diterima setiap bulan. E. Penghasilan yang diterima dari usaha sendiri. Dan pembahasannya adalah berdasarkan teks bacaan yang terdapat pada soal, penghasilan pasif adalah penghasilan yang berasal dari properti sewaan, kemitraan terbatas, atau perusahaan lain di mana seorang tidak terlibat secara aktif. Jenis-jenis penghasilan pasif antara lain pendapatan bunga, properti sewaan, dan bisnis yang tidak melibatkan secara material. Dari soal tersebut, jawaban yang merupakan jenis penghasilan pasif adalah pendapatan bunga dari dana yang dipinjamkan ke perusahaan lain atau terdapat pada opsi B. Dijelaskan pada teks bacaan tersebut, pendapatan bunga adalah ketika uang dipinjamkan ke kemitraan atau perusahaan. Bunga atas pinjaman tersebut dikatakan sebagai pendapatan pasif. Oleh karenanya, berdasarkan penjelasan ini, dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa jawaban untuk pertanyaan ini terdapat pada poin B. Baiklah, ini adalah soal terakhir dari pembahasan kita hari ini. Silahkan langsung saja baca teks berikut. Pertanyaannya adalah, berdasarkan bacaan tersebut, alasan penghasilan pasif lebih mudah dibandingkan dengan penghasilan aktif adalah A. Karena penghasilan pasif tidak dikenakan pajak. B. Dapat dimulai dengan mudah tanpa modal yang besar. C. Dapat dikelola secara mandiri dan dikerjakan di mana saja. D. Penghasilan diperoleh dengan usaha yang besar atau maksimal. E. Hasil dari penghasilan pasif lebih besar daripada penghasilan pasif. Hasil dari penghasilan pasif lebih besar daripada penghasilan aktif. Pembahasannya, karena pada paragraf 1 menginformasikan bahwa penghasilan pasif menjadi pendorong gaya hidup yang lebih mudah dan profesional, sehingga ini dapat dikerjakan dari rumah dan dikelola perorangan. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini terdapat pada poin C.